Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada kuliah sinyal dan sistem. Video kali ini melanjutkan dari materi sebelumnya tentang pengendali PID. Maka di sini kita akan yang sebelumnya adalah tentang teorinya, sekarang lebih ke langsung simulasinya menggunakan MATLAB. Nah, di sini adalah diagram blok dari pengendali PID. Jadi kalau ini adalah plan itu adalah perangkat atau mungkin mesin yang akan nanti kita kendalikan. Nah, ini adalah bagian PID-nya, controllernya. Nah, ini akan selalu dipasang feedback karena PID membaca error atau kesalahan atau perbedaan yang dihasilkan oleh plan dengan kebutuhan atau set point yang kita inginkan. Jadi, perbedaan tersebut dibaca lalu dikendalikan, nanti istilahnya diproses oleh PID untuk mengendalikan plan tersebut. Nah, langsung saja. Untuk perhitungan kita lewat saja. Nah, intinya PID ada 3 jenis ya. Nanti respon keluar ada 3 bagian, bagian proporsional, bagian integral, dan bagian derivatif. Nah, nanti respon-responnya itu bisa, ini sudah dibahas sebelumnya. Ada yang under damped, critically damped, dan juga over damped. Nah, ini summary atau rangkuman dari kegunaan masing-masing bagian dari PID tersebut. Untuk pengendali proporsional, ini menurunkan rise time, begitu juga dengan pengendali integral. Sedangkan derivatif untuk rise time itu hampir tidak ada perubahan atau perubahannya sangat kecil. Overshoot untuk proporsional maupun integral ternyata meningkatkan overshoot, sedangkan derivatif menurunkan overshoot. Untuk settling time-nya proporsional itu hampir tidak mengalami perubahan, artinya tidak signifikan. Integral itu menaikkan, sebelumnya sudah kita perlihatkan contohnya, menaikkan on settling time-nya, sedangkan derivatif itu menurunkan settling time. Nah, untuk steady state error itu adalah amplituda yang berbeda dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi kalau steady state errornya pada proporsional, dia menurunkan steady state error. Jadi errornya semakin rendah, artinya semakin baik. Nah, kalau integral itu mengeliminate, menghilangkan error. Sedangkan pada derivatif itu perubahannya sangat kecil, jadi tidak terlalu mempengaruhi. Oke, kita langsung di sini. Kalau sebelumnya pada sistem order 1 dan order 2 kita menggunakan pole untuk menentukan settling time, peak time, dan juga overshoot. Di sini kita langsung menggunakan fungsi Laplace-nya, bentuk fungsi Laplace seperti ini. Nah, caranya adalah kalau kita ingin membuat, anggap aja fungsi Laplace yaitu ini fungsi transfer function ya, atau fungsi alih, 1 dibagi S kuadrat ditambah 10S ditambah 20, maka bagian atas ini yang disebut dengan numerator, sebut saja num di sini. Nah, sedangkan yang bagian bawah adalah denumerator atau disingkat denum. Nah, pembagi dan yang dibagi, pembagi ini adalah yang dibagi kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Inggrisnya numerator yang atas, denumerator yang bawah. Nah, di sini kalau kita ingin mengset seperti ini, maka yang atas hanya ada 1 di sini. Artinya numeratornya 1. Sedangkan yang bawah, nah ini kita pisahkan dengan spasi. Jadi kalau misalnya di yang nilai yang menempel pada S kuadrat itu adalah yang paling kiri, nilainya adalah 1. Lalu spasi, nilai yang menempel pada S adalah 10, dan berikutnya nilai yang tidak ada S-nya, berarti ini yang paling kanan, 20. Nah, artinya kalau kita ingin membuat 1 per S kuadrat plus 10S ditambah 20, maka numeratornya sama dengan 1, denumeratornya sama dengan 1 spasi 10 spasi 20. Bagaimana kalau kita ingin membuatnya 1 per S kuadrat ditambah 20? Maka numeratornya 1, denumeratornya adalah 1 spasi 0 spasi 20, karena
S-nya tidak ada itu sama dengan dia dikalikan atau menempel dengan angka 0. Seperti itu. Jadi kita ikuti saja urutan pangkat dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kalau misalnya di atasnya ada S, misalnya S plus 1, maka ya sama, numeratornya jadi 1 spasi 1. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah fungsi alih untuk loop terbuka, artinya sistem tersebut belum dipasangi controller PID. Nah, kalau kita ingin menambahkan pengendali PID atau controller PID, misalnya kita tambahkan bagian proporsionalnya saja, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, perubahannya kalau untuk controller proporsional atau pengendali proporsional adalah yang atas dikalikan dengan KP. Yang ini, yang atas dikalikan dengan KP. Lalu yang bagian bawah pada bagian yang tidak ada S-nya itu ditambahkan juga dengan KP, bentuknya seperti ini. Sehingga penulisannya menjadi bentuk seperti ini. Numeratornya menjadi KP, denominatornya menjadi 1 spasi 10 spasi 20 plus KP. Oke, di sini nilai KP-nya ditentukan adalah 300. Kita lihat. Pertama, kita coba simulasikan bagian yang ini. Copy langsung saja. Nah, pada editor MATLAB. Nah. Lalu kita running. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, jadi walaupun dia itu adalah order 2, tapi dia tidak memiliki yang namanya overshoot. Dan ini lebih ke critically damped ataupun overdamp. Ini harus dicek dulu damping rasionya, apakah dia critically damped ataupun overdamp. Nah, tapi di sini yang jelas adalah bahwa settling time ya di sekitar sini itu terjadi cukup lama, yaitu setelah 2 detik. Nah, di sini ya 2 detik lebih ya. Nah, di sini. Lalu apa yang akan terjadi kalau kita tambahkan pengendali proporsional? Nah, sini kita buat. Oh, masih ada ya. Coba bisa nggak? Copy. Nah. Jadi supaya kita bisa melihat dua grafik dalam satu figur yang sama, satu gambar yang sama, maka kita gunakan di sini hold Alt. Nah, jadi grafik yang pertama ini tidak akan ditimpa dengan grafik yang kedua. Lalu T-nya ini kita samakan saja. Kita pasangnya di sini. Nah, ini akan sama saja sebenarnya. Nah, seperti ini. Supaya kelihatan mana garis yang pertama tanpa P dengan yang kedua dengan pengendali P, maka kita buat legend. Yang pertama sebut saja normal, jadi plane normal tanpa ada pengendali. Yang kedua sebut saja P. Nah, seperti ini. Dia akan terlihat garis yang berwarna. Di sini sebenarnya bisa di set warnanya seperti apa. Hanya saja kita buat otomatis saja. Biarkan legend yang nanti menandakan mana yang normal, mana yang menggunakan pengendali P. Oke. Dan ini figur yang awal, kita close dulu. Lalu kita run. Nah, sudah dapat. Oke. Nah, dari sini kita lihat bahwa dengan menggunakan pengendali P ini cukup jauh ya bedanya. Steady state errornya ternyata sangat tinggi. Jadi dia dengan menggunakan pengendali P yang merah ini, ya, dia mengurangi error steady state. Ya, dia tidak sampai 100%, tapi setidaknya dia sudah mendekati 100%. Nah, di sini terlihat menjadi underdamp dengan adanya oversize di sini. Oversize-nya cukup besar. Tapi kita lihat bahwa peak time-nya ini lebih cepat daripada yang di sini.
Jadi kalau kita ingin lihat bagian peak responnya, nah di sini ya. Nah, peaknya 1,31, berarti 40%, ininya 0,18. Memang kalau settling time-nya di sini masih agak jauh di sini. Nah, jadi settling time-nya jadi lebih cepat. Di sini di sekitar 0,772. Sedangkan kalau kita tanpa menggunakan pengendali apapun, di sini settling time-nya baru di sini 1,59. Seperti itu. Jadi ini kelebihan menggunakan controller pengendali proporsional. Settling time lebih cepat, peak time pun lebih cepat, namun oversize-nya tinggi. Steady state error lebih baik. Seperti itu. Berikutnya, setelah kita tambahkan proporsional, nah kita coba membuat pengendali proporsional dengan diferensial. Nah, jadi KP ditambahkan KD. Nah, untuk kalau kita menambahkan KD, maka di sini KD itu atau pengendali diferensial itu ada di bagian yang S-nya 1. Seperti itu. Jadi yang ini tanpa S untuk KP dan ini S-nya 1. Dan bagian numeratornya atau bagian atasnya ini berubah. KD dikalikan S ditambah KP. Jadi ada yang menempel S-nya. Sehingga nanti numeratornya dituliskannya seperti ini, KD, KP. Dan di denumeratornya menjadi 10 plus KD, 1 spasi 10 plus KD, spasi 20 plus KP. Nah, jadi harus diperhatikan kodenya ya, numeratornya seperti apa, denumeratornya seperti apa. Kalau kita ingin membuat transfer fungsi yang dipasangkan dengan pengendali PID. Ya secara nyata kita tidak akan melakukan atau tidak akan menghitung ini sebenarnya. Kalau secara nyata dipasangkan hanya menentukan KP-nya berapa atau nilai proporsionalnya berapa, nilai diferensialnya berapa, dan nilai integratornya berapa. Hanya seperti itu. Lebih sederhana. Cuma untuk simulasi kita harus bangun sendiri transfer function secara keseluruhan. Oke, kita close dulu yang ini. Nah, kita tambahkan di sini. Oke, jadi di sini ada 3. Berarti kita tambahkan yang ini adalah P dan D ya. Jadi proporsional dengan derivatif. Pastikan gambarnya di close terlebih dahulu. Karena kalau tidak di close suka terjadi kesalahan pada warna dan legendnya. Oke, kita running. Ya, sip. Jadi yang biru adalah yang normal. Yang merah adalah yang menggunakan proporsional saja, dan yang orange ada yang menggunakan proporsional dan derivatif. Nah, di sini kita lihat bahwa error steady state-nya masih ada. Jadi tidak di satu tepat, tidak 100%. Tapi di sini terlihat bahwa overshoot-nya ini menurun akibat dari derivatif tadi. Tapi peak time-nya itu tidak berubah jauh. Begitu juga dengan settling time. Jadi overshoot menurun, peak time-nya tidak berubah jauh maupun settling time-nya pun tidak berubah jauh. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, kalau menggunakan proporsional dan integral. Nah, di sini kita lihat. Jadi kalau proporsional dan integral saja, maka karena ini integral yaitu 1 per S sebenarnya, jadi ordernya di sini nambah, bukan lagi S kuadrat tapi S pangkat 3. Lihat, bandingkan dengan yang tadi turun menggunakan diferensial. Ini S kuadrat, ini menjadi S pangkat 3. Nah, sedangkan variabel KI-nya atau pengendali integralnya di sini, nah ini yang gak ada S-nya tapi yang KP-nya menjadi ada S. Karena semua di sini dikalikan dengan S semua, yang bawah dengan yang atasnya kecuali yang KI-nya. Jadi di sini yang tadinya 20 plus KP itu tidak ada S, sekarang malah jadi ada S. Lalu ditambahkan terakhir adalah KI yang justru tidak menempel dengan S. Jadi ordernya memang meningkat akibat dia menggunakan integrator.
Nah, jadi penulisannya seperti ini, bisa langsung di copy paste kan, sorry, langsung aja di bawah. Sebentar. Oke. Nah, berarti kita legendnya tambah setelah PD menggunakan PI, proporsional dengan integral. Oke, kita lihat. Perlu diperhatikan juga di sini KP-nya nilainya berubah ya, karena menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi belum tentu nilai KP itu atau yang proporsional itu akan selalu sama kalau kita menggunakan P-nya saja, PD-nya saja, PI-nya saja, ataupun PID secara keseluruhan. Nah, di sini terlihat menggunakan integral yang sebelumnya tidak ada integralnya. Nah, bagian integral ternyata berhasil menghasilkan ke 100% di sini. Karena dia fungsinya tadi menghilangkan error. Jadi tidak ada error steady state. Error steady state-nya dihilangkan, tidak ada. Makanya keuntungan menggunakan integral adalah itu. Kalau kita tidak menggunakan integral, kemungkinannya masih ada error steady state. Bisa saja kita memaksa untuk menyamakan, tapi sulit untuk dilakukan. Jadi kalau menggunakan integral ya bisa langsung hilang dengan sendirinya. Nah, tapi di sini overshoot-nya rendah ya dibandingkan menggunakan P saja atau bahkan PD-nya saja. Tapi kelemahannya tadi ya peak time-nya dia meningkat dibandingkan antara yang P-nya saja dengan yang PD-nya saja. Nah, kalau kita lihat peak respon ya langsung. Nah, ini yang pertama, kita ke bawah kan. Nah, ini yang menggunakan P-nya saja, overshoot 40%, waktu peak time-nya 0,18. Ini yang menggunakan PD, overshoot-nya berkurang menjadi 15%, dan waktunya 0,17 tidak signifikan. Nah, ini yang menggunakan PI, proporsional dengan integral. Jadi overshoot-nya 1% saja, 1,26, tapi waktunya menjadi 0,81. Ini hampir 8 kali lipatnya. Oke. Berikutnya ini berarti udah P, PD, PI. Ya, kita pakai yang terakhir PID kalau kita pakai semuanya. Nah, ini. Jadi kalau untuk semua PID maka bentuknya menjadi seperti ini. Yang numeratornya KDS kuadrat ditambah KPS ditambah KI. Sedangkan bawahnya adalah S pangkat 3 karena ada integrator dia ordernya naik. Ditambah 10 plus KD S kuadrat ditambah 20 plus KPS ditambah KI. Nah, jadi bentuknya numeratornya adalah KD, KP, KI. Denominatornya adalah 1, 10 plus KD, 20 plus KP, KI. Oke, kita lihat. Aduh, sebentar. Copy. Oke, legend yang terakhir adalah PID. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Dengan menggunakan PID, steady state errornya hilang, jadi dia bisa settle atau settlingnya di 1, settle akhirnya apa kestabilannya. Nah, lalu yang warna hijau ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, rising time-nya atau peak time-nya lebih cepat dibandingkan kalau kita hanya menggunakan PI. Bahkan dia lebih cepat juga dibandingkan di sini menjadi lebih ke critically ya. Dia lebih cepat naik. Rising time-nya lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan P saja atau PD saja. Memang di sini kestabilannya agak lama sih kalau dilihat ya. Nah, tapi dia bisa menghilangkan
apa ini namanya, error steady state. Ya, mungkin dengan nilai yang berbeda kita bisa menghasilkan karakteristik yang lebih baik, yaitu ada perhitungannya. Jadi kita di sini hanya melihat bagian effect time sama settling time. Nah, sudah. Nah, jadi dia tidak punya peak time untuk yang hijau ini, yang PID, tapi dia settling time-nya bahkan di sini. Nah, settling time-nya dia lebih cepat daripada yang lain. Ini kan ini yang PID. Nah, ini settling time untuk yang P-nya saja. Ini settling time. Nah, ini settling time untuk yang oh, salah. Ini yang PD ya. Settling time PD. Oh ya. Ini ini yang hijau apa? Oke, yang ungu apa ini? Overshoot. Oh, ini berarti belum settling loh. Bahkan yang PI itu belum mencapai kestabilan. Masih jauh kestabilannya di sebelah kanan. Jadi settling time-nya memang lebih lambat daripada PD dengan P, tapi errornya hilang dan juga di sini dia sudah mulai mendekati gitu. Jadi hampir tidak terjadi osilasi seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa saja diperbaiki nilainya tergantung dari PI dan D-nya. Nah, itu berapa? Maka akan menghasilkan bentuk yang lebih baik. Pada MATLAB sebenarnya ada untuk tuning otomatis, hanya saja kita tidak akan mempelajari di situ. Nanti kita lebih ke coba-coba saja. Berapa sih nilainya kalau kita masukkan segini? Berapa sih supaya settling time-nya lebih cepat atau lebih lambat? Berapa nilainya dan seterusnya. Nanti kita lakukan try and error saja. Oke, sepertinya itu saja. Jadi kita bisa melihat perbedaan menggunakan PID. Proporsionalnya saja, proporsional dengan derivatif, proporsional dengan integral, maupun keseluruhan PID-nya. Seperti itu. Sekian materi untuk pengendali PID. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.